Halo, bertemu kembali dengan saya, Pak Saparman. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Ini 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 dan 2. Ini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan tergoda setiap hari untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin menipu sedikit saja, tapi itu sudah dosa ya. Mungkin mencuri waktu atau bagaimana. Itu juga sudah berdosa. Tetapi katanya diri, ini apa namanya, preventif kalau istilah kesehatan menjaga ya. Supaya kita menjaga jangan berbuat dosa. Namun, kalau sampai kita berbuat dosa, kita mempunyai pengantara. Ini kata yang sama diterjemahkan penghibur, penolong juga bisa. Itu kalau Roh Kudus sering disebut penghibur, itu juga kata yang sama, kata penolong. Jadi ini bisa disebut penghibur kepada Bapa. Ya kurang tepat ya, makanya pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini berfungsi sebagai pengantara antara kita dengan Bapa, dan dikatakan di situ yang adil. Bisa diterjemahkan juga yang benar. Jadi pengantara yang benar itu siapa? Yesus Kristus. Dia adalah pendamaian. Nah, di sini ada yang menerjemahkan itu pirukunan, membuat dua pribadi yang bermusuhan damai, perukunan. Tapi sebetulnya bukan itu ya. Sebetulnya ini adalah korban penghapus dosa. Jadi gambarannya adalah pada waktu orang Israel berdosa, memberikan domba disembelih, kemudian darahnya dipercikan di ini atau oleh imam besar. Itu ada keruk pendamai di peti peti suci, itu ada keruk, dan kalau pada waktu melihat seperti itu, Tuhan Allah melihat bahwa dosanya sudah ditutup, keruk pendamaian itu namanya di situ ya. Jadi boleh dikatakan istilah bahasa Inggrisnya bukan bukan apa namanya, bukan reconciliation, tapi istilahnya adalah propitiation. Allah dipuaskan dengan pengorbanan Yesus. Jadi Yesus Kristus menjadi korban penghapus dosa. Bukan untuk kita yang sekarang sudah percaya, tetapi untuk seluruh dosa dunia ini. Siapa yang mau menerima pengampunan dosa ini, dosanya diampuni. Allah dipuaskan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Maka ini siapa? Yohanes menasihati kita,
Jangan berbuat dosa lagi. Usahakan kita mari tidak berbuat dosa menurut firman Tuhan. Tetapi kalau sampai kita gagal menuruti firman Tuhan, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus sebagai pengantara kita yang adil, sebagai korban penghapus dosa. Mari hari ini kita bertindak bijaksana, mencegah perbuatan dosa. Kalaupun dosa, mari kita mohon ampun kepadanya. Amin.